Halo sob, kali ini kita akan membahas tentang iPhone dengan budget 1 jutaan. Rekomendasi iPhone budget 1 jutaan yang cocok buat kalian ambil. Ya sepertinya cukup banyak iPhone yang di harga 1 jutaan seperti iPhone 6s, iPhone 6s Plus ataupun iPhone 7, iPhone 8 itu masih di harga 1 jutaan. Tetapi saya lebih rekomendasikan iPhone 1 ini. Ya, saya lebih rekomendasikan iPhone 7 Plus X garansi iBox dengan harga 1 jutaan sampai 2 juta rupiah. iPhone ini memang ukurannya terbilang cukup gede dan cocok buat sebagian orang karena memang ukurannya yang besar. Karena sebagian orang lebih gampang adaptasi dengan iPhone dengan ukuran gede dibandingkan iPhone ukuran kecil. Dimana untuk iPhone 7 Plus ini memiliki ukuran 5,5 inch dengan jeda dan juga dagu dan masih menggunakan Touch ID atau fingerprint ya. Nah, untuk iPhone 7 Plus ini adalah iPhone pertama yang menggunakan dual lensa pada kamera utamanya, yakni lensa wide serta lensa telephoto. Nah, iPhone 7 Plus ini adalah iPhone yang dirilis di tahun 2016, yang artinya tahun 2024 ini berusia 8 tahun. Dan harganya paling pas dan juga iPhone-nya ini terlihat cukup lumayan gede tetapi pas banget dan terbilang cukup tipis ya untuk iPhone 7 Plus ini. Dan ini posisi menggunakan casing kalau dibandingkan dengan iPhone 11 ini terlihat tebal banget untuk iPhone 11. Nah, untuk iPhone 7 Plus ini tentunya masih menggunakan layar LCD IPS ya dengan resolusi 1080 x 1920 pixel yang terbilang ini resolusi yang lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan resolusi dari iPhone XR. Dan untuk iPhone 7 Plus ini menggunakan chipset Apple A10 Fusion quad-core PowerVR Series 7 XT Plus dengan RAM 3GB. Untuk pilihan storage-nya ada yang 32, 128 dan juga 256GB. Cuman saya lebih rekomendasikan ya pilih yang 128. Untuk saat ini iPhone dengan kapasitas 32GB saya rasa cukup kurang ya. Meskipun masih bisa diakali dengan OTG iPhone yang tentunya bisa kalian manfaatkan untuk memindahkan data berupa foto video dari iPhone kalian ke flash disk. Dan untuk kamera utamanya iPhone 7 Plus ini menggunakan setup dual lensa wide serta lensa telephoto masing-masing berukuran 12 megapiksel dan kesemuanya bisa merekam maksimal di 4K 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya ini atau selfie kameranya memiliki ukuran 7 megapiksel, face detection, HDR dan untuk perekaman video maksimal di Full HD 1080p 30 fps. Untuk baterainya sekitar 2900 mAh. Dan tentunya ini tergolong iPhone yang masih banyak yang menggunakan iPhone 7 Plus ini sampai saat ini ya. Atau bahkan mungkin di antara kalian ada yang menonton video ini menggunakan iPhone 7 Plus. Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk secara fitur, iPhone 7 Plus ini sudah mendukung untuk fitur nano SIM tetapi belum dual SIM. IP67, anti air, anti debu, Apple Pay, NFC untuk keperluan pembayaran ataupun untuk keperluan top up saldo e-money. Kemudian yang lainnya belum disupport ya. Belum mendukung untuk fast charging juga, belum mendukung untuk True Tone, belum mendukung untuk wireless charging apalagi ya. Dan maksimal di jaringan 4G. Jadi secara penggunaan harian pastinya iPhone 7 Plus ini masih mentok di iOS versi 15 saja. Gak bisa update ke iOS yang lebih baru. Jadi iPhone 7 Plus ini mentok di iOS versi 15 yang dirilis di tahun 2021. Jadi selama 3 tahun terakhir tidak dapat jatah update iOS terbaru ya. iOS versi 16, 17, 18. Tetapi secara keseluruhan iPhone 7 Plus ini lebih cocok buat kalian yang memang cari iPhone dengan harga murah, harga 1 jutaan, tetapi dengan kualitas yang masih terbilang bagus. Hasil fotonya juga masih cukup bisa dinikmati, layarnya juga masih terbilang enak, ukurannya juga pas. Aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan juga masih bisa diinstal di iPhone 7 Plus ini. Aplikasi chattingan, sosmed, kemudian aplikasi perbankan, aplikasi investasi, dan aplikasi sejenisnya itu semuanya bisa diinstal. Memang ada beberapa aplikasi yang memang nggak bisa diinstal pada iPhone 7 Plus ini, layaknya aplikasi ChatGPT, tetapi secara keseluruhan untuk aplikasi-aplikasi umum masih bisa banget digunakan di iPhone 7 Plus ini. Layaknya aplikasi WA, kemudian juga Google Maps, kemudian juga TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Threads, aplikasi Stockbit, kemudian Ajaib, kemudian perbankan layaknya BCA Mobile, Brimo, BSI Mobile, Mandiri, dan sejenisnya semuanya masih bisa diinstal di iPhone 7 Plus ini. Apalagi untuk e-wallet masih bisa juga.
Untuk Dana, ShopeePay, kemudian GoPay dan sejenisnya juga masih bisa diinstal semuanya di iPhone 7 Plus ini. Jadi masih bisa banget kalian manfaatkan buat kalian yang tentunya seperti yang kalian tahu bahwasanya build quality sebuah iPhone itu terbilang bagus. Untuk penggunaan jangka panjang juga bagus. Sampai sekarang setelah 8 tahun rilis, iPhone 7 Plus ini juga masih banyak yang pakai karena memang cukup nyaman dan enak menggunakan iPhone 7 Plus ini ya. Karena ukurannya yang terbilang gede, dengan layar yang gede, tentunya kita biasanya mengabaikan bagian sisi atas dan juga bawahnya. Yang tentunya bezel atas bawah itu untuk jidat dan juga dagunya, itu untuk peletakan speaker dan juga untuk peletakan dari Touch ID. Dan ini build quality-nya terbilang cukup keren. Dibandingkan iPhone 8, saya lebih rekomendasikan iPhone 7 Plus ini ya. Kalau memang untuk penggunaan harian, common user baterainya juga lebih gede dan juga untuk penggunaan harian, ini lebih irit dibandingkan iPhone 8 yang ukurannya lebih kecil, seukuran dengan iPhone 6, 6s, iPhone 7, iPhone SE generasi yang kedua, ketiga itu ukurannya seukuran dengan iPhone 8. Jadi dengan harga atau budget 1 jutaan, saya lebih rekomendasikan iPhone 7 Plus ini. Tentunya pilihlah yang memang masih bisa menggunakan signal, apalagi pilihlah yang memang X garansi resmi Indonesia, ya minimal kapasitas 128 GB untuk penggunaan yang lebih lancar dan lebih enak. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Nanang Hadi, bye-bye.